Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihotang. Apa kabar anak-anak terkasih? Pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah tentang diriku. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, serta siapkan semua alat-alat tulis dan buku agar kita dapat fokus untuk mengawali pembelajaran kita. Yuk kita mulai pembelajaran kita yang pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas diriku yang telah Engkau ciptakan lewat orang tuaku dan telah memanggilku dengan namaku. Terima kasih Tuhan telah mencintaiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak terkasih, setelah kita berdoa, nih, ada seorang teman kita yang ingin memperkenalkan diri untuk teman-teman sekalian. Yuk, siapakah dia? Mari kita simak video perkenalan teman kita berikut ini. Nama saya Ben Bezalel Sihaan. Saya lahir di Jakarta tanggal 22 April. Saya suka main bola. Saya dari TK Sicilia. Terima kasih. Anak-anak, setelah kita menonton video perkenalan teman kita, tentu masih ingat nama anak yang telah memperkenalkan dirinya dalam video tadi. Ayo, siapa yang masih ingat nama anak tersebut? Ya, bagus. Namanya adalah Ben Bezalel. Ben Bezalel mempunyai arti, yaitu anak laki-laki yang ditunjuk oleh Allah. Nah, anak-anak terkasih, setiap orang tentu mempunyai nama dan arti nama masing-masing. Namun, sebagian ada nama yang sama, tetapi orangnya berbeda. Tadi Ibu mengatakan setiap nama mempunyai arti. Seperti Ibu Buana mempunyai arti dunia, ya. Tetapi anak-anak mungkin belum mengetahui arti nama masing-masing. Nah, untuk itu nanti boleh ditanyakan kepada mama dan papa di rumah. Baiklah anak-anak terkasih, materi kita hari ini yaitu tentang diriku. Nah, apa yang mau kita pelajari dari materi ini? Yang perlu kita pelajari dan yang perlu kita tahu dalam materi tentang diriku adalah identitas diriku. Apa saja yang termasuk dengan identitas diriku? Yaitu yang pertama adalah nama. Anak-anak harus tahu dan menghafal nama sendiri. Mengapa? Nanti supaya saat kita berkenalan dengan orang yang baru kita kenal, dapat kita menyebut nama kita atau menyebut namanya. Misalnya Ratna. Halo Ratna, apa kabar? Namaku adalah Jessica. Nah, anak-anak, apa jadinya jika kita tidak tahu namanya? Atau kita tidak tahu nama kita? Tentu pasti kita bingung. Nah, yang kedua adalah tempat lahir. Tempat lahir yaitu tempat di mana kita dilahirkan. Tempat bukan berarti di rumah sakit ya. Misalnya Jakarta, Bandung, Medan, Sumatera, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tanggal lahir.
yaitu tanggal di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Ya, jadi lengkap tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Itu harus diingat juga. Yang keempat yaitu kegemaran. Ya, selain daripada kegemaran, jenis kelamin, yaitu perempuan atau laki-laki. Berikutnya yaitu tentang kegemaran. Tahukah anak-anak apa itu kegemaran? Kegemaran itu adalah hal-hal yang kita sukai. Di sini kita dapat melihat bermacam-macam kegemaran yang dimiliki setiap anak. Misalnya, menari, tentu kita juga ada yang suka menari. Bermain musik ada bermacam-macam. Ada bermain gitar, bermain angklung, bermain piano, bermain drum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang yang hobi atau suka bernyanyi. Ya, ada nyanyi dangdut, nyanyi rock, nyanyi jazz, dan lain-lainnya. Ya, seperti ibu juga punya kesukaan atau kegemaran. Kegemaran ibu adalah mendengarkan musik. Nah, selain dari yang 3 tadi, tentu ini adalah sangat digemari oleh anak laki-laki, yaitu bermain bola, ya, berolahraga, bermain bola kaki, bermain kasti, bermain bola voli, bulu tangkis, raket, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah disukai oleh anak-anak yaitu berenang. Meskipun ada sebagian anak yang takut berenang karena terlalu dalam. Nah, inilah yang termasuk diri kita, identitas diri kita masing-masing. Identitas diri kita ini perlu kita tahu agar kita semakin mengenal diri kita. Setelah kita mengenal identitas diri kita, mari kita simak video Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Anak-anak terkasih, setelah kita menyimak kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah, siapakah tadi yang sangat senang menerima Yesus ketika berada di bait Allah? Yaitu Simeon dan Hana. Dia sangat bergembira karena dia telah melihat juru selamat. Tentu ketika Yesus sampai di bait Allah, pasti ada yang membawanya. Siapakah yang membawa Yesus ke bait Allah? Yaitu orang tua Yesus. Nah, siapakah orang tua Yesus? Siapa yang tahu? Yaitu Maria dan Yosef. Selanjutnya, berapakah umur Yesus ketika disunat dan dipersembahkan di bait Allah? Yo, siapa yang tadi yang masih ingat? Berapa umur Yesus ketika dipersembahkan di bait Allah? Ya, Yesus berumur 8 hari. Simeon sangat senang dan bersyukur karena telah melihat Yesus Mesias Sang Juru Selamat. Simeon berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Simeon? Mari kita lihat. Ya, Simeon berdoa, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu pulang dalam damai, sebab hamba-Mu telah lama melihat keselamatan-Mu." Di sini, Simeon sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena diperbolehkan melihat Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, di mana Simeon sudah sangat tua.
Anak-anak terkasih, sebagaimana Simeon bersyukur kepada Tuhan, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan karena telah dilahirkan ke dunia ini, dibesarkan oleh orang tua kita, dididik dan dibimbing sampai kita bisa sekolah di Santa Cecilia ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diciptakan lewat orang tua kita? Yang pertama, yaitu dengan cara bersyukur dan bersikap hormat kepada orang tua, guru, dan teman-teman kita. Sikap hormat dapat dilakukan dengan cara berbicara sopan, mendengarkan nasihat bu guru, dan mengikuti arahannya, mendengarkan perintah orang tua, mengerjakan tugas kita tanpa diperintah oleh guru ataupun orang tua. Nah, anak-anak terkasih, masih ingatkah apa itu identitas diri kita? Yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan kegemaran. Itulah dalam diri kita masing-masing. Nah, anak-anak terkasih, apakah sudah mengenal identitas dirinya? Tentu kita harus mengenal. Baiklah anak-anak terkasih, di akhir pembelajaran kita ini, Ibu menyampaikan pokok-pokok pembelajaran kita. Yang pertama, setiap manusia adalah unik. Unik artinya tidak ada yang persis sama, mempunyai perbedaan rambut, warna kulit, ciri khas, dan sifat masing-masing. Setiap manusia memiliki nama, dan nama itu memiliki arti masing-masing. Jika kita memanggil nama seseorang, harus bersifat sopan dan hormat. Yesus juga mempunyai nama, yaitu diberi nama Yesus. Pada saat beri nama Yesus, dia berusia 8 hari. Yesus diberi nama oleh Allah melalui malaikat Gabriel, menyampaikan kepada Bunda Maria. Untuk itu anak-anak terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki identitas diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Baiklah anak-anak terkasih, semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk semakin mengenal diri kita masing-masing dan menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan, keluarga, dan orang tua. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, namaku sungguh indah. Aku bangga dengan namaku dan mengenal identitas diriku. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignatia.